Ya, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang rancangan riset eksploratif yang mana berhubungan dengan data kualitatif. Ya. Nah, di sini apa saja nantinya yang akan kita bahas terdiri dari beberapa materi, ya, bisa dibaca. Oke. Kemarin kita sudah membahas bahwa data riset pemasaran itu terbagi atas data sekunder dan primer, di mana data primer itu terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas yaitu berhubungan dengan data kualitatif. Nah, apa perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif? Di sini ada beberapa aspek ya yang membedakan antara kedua data tersebut. Yang pertama, untuk tujuan. Pada riset kualitatif itu bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman setting masalah. Sedangkan pada kuantitatif mengkuantifikasi data dan generalisasi dari sampel yang mewakili populasi yang diteliti. Kemudian untuk jumlah sampelnya, riset kualitatif itu cukup dengan sampel kecil, sedangkan kuantitatif itu sampelnya ya cukup besar dibanding dengan yang kualitatif. Kemudian pengumpulan datanya itu kualitatif tidak terstruktur, sedangkan kuantitatif itu terstruktur. Analisis data non statistik, sedangkan kualitatif itu statistik. Dan yang terakhir hasilnya itu pengembangan pemahaman real, sedangkan untuk yang kuantitatif membuat rekomendasi dari tindakan yang sudah dilakukan pada penelitian. Nah, di sini kualifikasi prosedur riset kualitatif itu terbagi menjadi dua, yaitu riset secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu terdiri atas wawancara fokus grup dan wawancara mendalam. Nah, sedangkan tidak langsung itu merupakan teknik proyektif. Ya. Nah, di sini wawancara fokus grup itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh moderator terlatih dalam suasana yang alami dan tidak terstruktur terhadap pada suatu kelompok responden yang kecil. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat karakteristik dari fokus grup itu satu kelompok yang beranggotakan antara 8 sampai 12 orang. Kemudian komposisi kelompok di sini adalah homogen, khususnya dalam hal karakteristik demografi dan sosial ekonominya, yang mana supaya nantinya tidak menimbulkan suatu konflik. Nah, kemudian penataan fisik fokus grup itu dibuat santai, informal, yang mana ini agar mendukung disampaikannya komentar yang spontan. Nah, durasinya itu cukup 1 sampai dengan 3 jam. Kemudian fokus grup itu dapat direkam secara beragam dengan tujuan agar dapat diputar ulang untuk ditranskripsikan dan dianalisis. Nah, di sini dalam fokus grup ini moderator harus terampil, berpengalaman, mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan didiskusikan. Di sini adalah proses-proses dari fokus grup. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tujuan dari proyek riset pemasaran, kemudian menentukan tujuan dari riset kualitatifnya. Kita menyusun pertanyaan agar dijawab pada fokus grup, kemudian menyusun kuesioner, mengembangkan online moderator, melaksanakan wawancara fokus grup, kemudian menelaah rekaman, dan yang terakhir adalah merangkum temuan dan merencanakan untuk tindak lanjutnya. Nah, di sini jenis-jenis fokus grup itu bermacam-macam. Yang pertama itu bisa fokus grup 2 arah. Nah, di mana prosedur ini memungkinkan satu kelompok sasaran mendengar dan belajar dari kelompok yang berhubungan.
Nah, bisa jadi fokus grup dengan 2 moderator. Ya. Kemudian yang kedua, fokus grup moderator berlawanan. Di sini sama ada 2 moderator, namun posisinya itu berlawanan. Jadi moderator itu membahas dengan 2 sudut pandang yang berbeda. Kemudian fokus grup moderator responden, di mana moderator memilih responden yang terpilih untuk menjadi moderator sementara untuk memperbaiki dinamika kelompok. Kemudian fokus grup peserta klien, ya. Fokus grup kecil, ya, di sini terdiri atas 1 moderator dan 4 atau 5 responden. Dan yang terakhir adalah fokus grup jarak jauh. Nah, ini bisa digunakan melalui telekonferensi atau yang sekarang bisa juga dengan aplikasi yang sekarang ini banyak kita gunakan seperti Google Meet, Zoom, kemudian Microsoft itu juga ada dan lain sebagainya. Nah, di sini fokus grup itu menawarkan beberapa kelebihan dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama ada sinergisme, menyatukan kelompok untuk menghasilkan informasi, wawasan dan gagasan yang lebih luas. Kemudian snowballing, di mana jawaban 1 orang dalam wawancara kelompok di sini akan memicu beragam reaksi dari peserta lain. Kemudian ada stimulation, di mana responden bersedia mengungkap gagasannya bersamaan dengan meningkatnya ketertarikan kelompok terhadap topik yang dibahas. Kemudian ada security, yaitu merasa nyaman dan bersedia mengungkapkan gagasannya. Ada spontaneity, di mana tanggapannya bersifat spontan. Kemudian ada serendipity, di mana memungkinkan gagasan muncul di luar dugaan dalam wawancara kelompok. Kemudian ada specialization, di mana sejumlah responden dilibatkan secara bersama. Scientific scrutiny, di mana fokus grupnya itu memungkinkan pemeriksaan proses pengumpulan data secara cermat. Dan structure, di mana fokus grupnya memungkinkan fleksibilitas dalam cakupan topik dan kedalaman perilaku. Speed, di mana sejumlah orang diwawancarai secara bersamaan. Nah, di sini juga ada kekurangannya dari fokus group, ya, ada misuse, misjustice, moderation, misi, dan misperception. Nah, kemudian yang kedua, jenis riset yang kedua ada wawancara mendalam atau WM, ya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini WM itu adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai. Nah, di sini berdasarkan substansinya, wawancara mendalam itu terbagi menjadi 3, yaitu penggalian informasi tentang riwayat hidup. Di sini riwayat hidup itu menyajikan pandangan orang mengenai kehidupannya dalam bahasanya sendiri. Nah, kemudian ada penggalian informasi tentang kejadian atau kegiatan yang tak teramati. Jadi wawancara untuk mempelajari kejadian atau kegiatan yang tak dapat diamati secara langsung, ya. Sedangkan orang yang diwawancarai di sini adalah informan yang hidup di lingkungan sosial yang akan diteliti, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penggalian informasi tentang gambaran secara luas pada ajang atau situasi. Nah, wawancara di sini untuk menghasilkan gambaran luas mengenai sejumlah ajang, situasi, atau orang. Nah, metode ini akan lebih tepat untuk mempelajari sejumlah besar orang dalam waktu yang relatif singkat.
Nah, kemudian wawancara mendalam di sini menurut Taylor dan Bogdan, ya sekurangnya ada 5 alasan situasional yang membuat wawancara mendalam itu menjadi relevan. Nah, yang pertama, di sini jika aspek yang menjadi perhatian penelitian jelas dan dirumuskan dengan baik. Kemudian yang kedua, jika orang-orang yang menjadi subjek penelitian itu tidak terjangkau. Nah, maka kondisi seperti ini terjadi apabila topik penelitiannya itu menyangkut peristiwa atau gejala yang sudah lewat. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak dapat untuk kita lakukan penelitian, maka metode ini lebih tepat. Kemudian jika peneliti menghadapi kendala waktu sehingga tidak mungkin melakukan pengamatan berperan serta. Yang keempat, jika penelitian bergantung pada orang-orang dalam skala besar. Nah, ada kalanya peneliti kualitatif itu mengorbankan kedalaman pemahaman yang bersumber dari studi intensif agar memperoleh keluasaan dan generalisasi yang hanya dijangkau melalui studi atas ajang atau orang dalam skala yang besar. Nah, yang kelima, jika peneliti ingin menjelaskan pengalaman subjektif dari manusia. Nah, hal ini menunjuk pada riwayat hidup yang didasarkan pada wawancara mendalam. Nah, yang ketiga, untuk riset kualitatif yang secara tidak langsung yaitu proyektif. Nah, proyektif ini bersifat tidak terstruktur, berbentuk pertanyaan tidak langsung yang mendorong responden untuk memproyeksikan motivasi, kepercayaan, sikap, atau perasaan dasar mereka mengenai masalah yang sudah diteliti. Nah, dalam teknik proyektif, responden itu diminta untuk memproyeksikan perilaku orang lain. Di sini tidak diminta untuk menjelaskan perilaku mereka sendiri. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah responden di sini diminta untuk menjelaskan perilaku orang lain, ya. Kemudian di sini teknik proyektif itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah teknik asosiasi, di mana responden diberi stimulus dan diminta memberikan tanggapan atas apa yang muncul pertama kali dalam pikiran mereka. Kemudian teknik melengkapi, di mana responden diminta untuk melengkapi stimulus yang tidak lengkap. Nah, di sini ada contoh tes picture frustration study, ya. Seperti tes EQ seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknik konstruksi, di mana responden diminta untuk membangun tanggapan dalam bentuk cerita, dialog atau deskripsi, ya. Contoh tes EQ yaitu CAT, TAT gitu. Teknik ekspresi, di mana responden ditempatkan pada situasi verbal atau visual dan diminta menghubungkan perasaan dan sikap orang lain terhadap situasi yang dimaksud. Contohnya yaitu free art expression. Kemudian yang terakhir teknik memilih atau mengurutkan, di mana responden dituntut relatif terbatas dan sederhana, sehingga teknik ini dianggap paling kurang memberikan kebebasan dan spontanitas bagi subjek. Nah, contoh adalah contest of symbol arrangement. Nah, demikian penjelasan pada pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.